kan khaliyah orang-orang Ta'alwi itu tidak pernah sama sekali. Tetapi saya pernah suatu saat, suatu ketika, karena Pak Alawi itu kalau minta uang ke Abah, apa mau sholat maghrib, ngimami sholat maghrib di masjid, ditunggu. Dia itu Arab itu minta uang, gitu loh. Itu Abah itu mau pulang lagi ngambil uang. Pulang lagi. Iya, jadi kan rumah itu dengan masjid itu kan bersampingan. Seberangan apa? Bersampingan ya. Karena ada jalan gitu aja. Ya. Akhirnya apa pulang lagi ngambil uang. Saya waktu itu masih muda, jengkel saya waktu itu ya. Mau tak keprui sama teman-teman saya. Loh, Abah itu tahu. Dipanggil saya, nggak usah tidur aja, terus sholat. Habibnya yang mabuk tadi itu, yang minta uang. Oh, yang minta uang itu buat mabuk. Lu sudah mabuk. Sudah kondisi mabuk. Tak kira mau buat acara maulid. Enggak, sudah mabuk. Sambil ngesak gepengan gitu loh. Botol gepengan. Oh, betul. Ya, botol gepengan semacam mereka tanya orang-orang apa itu. Tapi posisi mabuk dua orang itu. Saya jengkel, kenapa kok setiap mau maghrib dia itu ke situ mabuk minta uang gitu loh. Assalamualaikum, salam sejahtera buat para penonton channel Titos Minoritas dan para muhibin semua. Oke guys, kali ini sebuah video dalam podcast bersama Kiai Haji Nur Ihya Adinegoro. Hadir sosok tamu yang menarik perhatian, Gus Huda dari Pasuruan. Dalam obrolan santai namun penuh makna itu, Gus Huda membuka kisah masa lalu yang jarang diketahui publik. Ia menceritakan pengalaman dirinya dan ayahnya yang dahulu sering didatangi atau dimintai uang oleh beberapa orang yang mengaku sebagai kabib atau habib di wilayah Pasuruan. Namun yang membuat Gus Huda tergerak untuk bicara bukan soal uangnya, melainkan perilaku sebagian dari mereka yang justru menyimpang dari nilai-nilai agama. Ada yang suka minum minuman keras, mabuk, hingga melakukan hal-hal yang jauh dari akhlak seorang keturunan nanti. Dengan gaya bicara yang tegas, namun tetap santun, Gus Huda menegaskan bahwa keturunan tidak menjamin kemuliaan jika tidak diiringi akhlak dan amal soleh. Kiai Ihya pun menanggapi dengan bijak, menekankan pentingnya menjaga kehormatan nasab dengan perilaku yang mulia, bukan hanya dengan gelar atau pengakuan semata. Podcast ini pun menjadi perbincangan hangat karena berani membahas realitas sosial dan keagamaan yang selama ini banyak disembunyikan. Oke guys, mari kita tonton video perbincangan beliau. Jadi beliau Gus Huda ini kami mohon ya Gus Ki, jadi jangan kembali lagi seperti 20 tahun yang lalu itu. Mau mencari kehidupan sendiri, memang ya ada salahnya Gus Ki. Memang ada sebagian putra-putra Yai itu yang ingin hidup berbeda, tapi tujuannya sama, untuk bermanfaat terhadap sesama, tapi dengan cara yang berbeda. Sebenarnya Gus Mi itu kan ya anak Kiai Pak Jazuli, tetapi beliau kan dakwahnya bukan dengan baca kitab kuning, bala, ngajar duduk, gambar meja, kan enggak, tapi keliling kemana-mana. Jadi begini, Yai. Saya dulu itu karena kehidupan di akademi ya, dengan kenyataan di masyarakat kok sangat tidak sesuai menurut saya. Kontras. Apalagi di Pasuruan. Di Pasuruan itu banyak habib-habib yang zawir-zawir. Sejak dulu padahal Gus itu. Sejak dulu. Di rumah saya itu Yai, di rumah saya itu abah saya itu temannya para habib-habib. Makanya dulu itu waktu saya kecil akrab sekali dengan namanya Wa'abib. Wa'abib itu namanya Habib Abdul Qadir. Marganya apa Gus? Asegaf. Masih hidup? Sudah meninggal. Beliau malah mengadakan acara khutmil Quran dengan bapak saya, Habib Abdul Qadir sama Bapak Abdul Qadir. Bapak Abdul Qadir. Bukan Habib. Nanti Habib sama nanti. Apa Abdul Qadir. Itu mendirikan
khatmil Quran yang sekarang itu ternyata sudah besar, sekarang dihandle oleh anaknya ya. Oleh anaknya Habib Qadir itu. Nah, sebenarnya Habib Qadir dengan bapak saya Haji Abdul Qadir itu sangat akrab sekali. Saya juga, kalau saya manggil Wak Habib dulu ya kan. Dulu apa jenengan sempat curiga atas perilaku mereka atau bagaimana? Enggak, bapak saya itu, abah saya itu tidak pernah menceritakan haliannya para Habib. Bapak saya itu tidak pernah menceritakan hal-halnya para Habib. Bapak saya itu malah menceritakan bagaimana kita itu harus cinta kepada Romo Yai Hamid, ya, cinta kepada Romo Yai Ahmad Jufri. Bahkan suatu ketika bapak saya itu bercerita tentang saudaranya yang masih muda namanya Kiai Ja'far Shadiq, itu mengatakan ono keponakannya baik itu jenenge namanya Yai Ja'far Shadiq, alim alamah, lulusan Lirboyo. Kamu nanti kalau sudah besar ngaji ke sana ya. Yai Ja'far Shadiq itu ayahnya Gus Dur Salati. Gitu loh. Dan sampai sekarang saya belum merasakan bisa ngaji ke beliau karena beliau sudah almarhum. Gitu, ya. Jadi abah itu tidak pernah menceritakan khaliyah orang-orang Ta'alwi, itu tidak pernah sama sekali. Tetapi saya pernah suatu saat, suatu ketika, karena Pak Alawi itu kalau minta uang ke abah, apa mau sholat maghrib, ngimami sholat maghrib di masjid, ditunggu, dia itu Arab itu minta uang, gitu loh. Itu abah itu mau pulang lagi ngambil uang, pulang lagi. Ya, jadi kan rumah itu dengan masjid itu kan berdampingan. Seberangan apa? Berdampingan ya. Karena ada seberang, ada jalan gitu aja. Ya. Akhirnya apa pulang lagi ngambil uang. Saya waktu itu masih muda, jengkel saya waktu itu ya. Mau tak keprui sama teman-teman saya. Loh, abah itu tahu. Dipanggil saya, nggak usah tidur, ayo terus sholat. Habibnya yang mabuk tadi itu, yang minta uang. Yang minta uang itu buat mabuk. Sudah mabuk. Sudah mabuk. Sudah kondisi mabuk. Tak kira mau buat acara maulid. Enggak, sudah mabuk. Sambil ngesak gepengan gitu loh, botol gepengan. Betul. Ya, botol gepengan semacam mereka tanya orang-orang apa itu ya. Tapi posisi mabuk dua orang itu. Saya jengkel, kenapa kok setiap mau maghrib dia itu ke situ mabuk minta uang gitu loh. Garai saya tidak tahu. Kesabaran Yai Abdul Qadir. Tapi apa itu tetap ngasih. Waktu mau tak pukuli sama teman-teman ya, saya dipanggil, ayo sholat, tak usah ribut-ribut. Setelah saya sholat, habis sholat saya dipanggil sama abah, kamu sini. Jadi teman-teman sudah di kudaan semua, mau ngaji semua ya. Saya nak ngaji dulu, dipanggil sama abah, kamu sini. Apa bilang begini, kamu tidak usah mukul-mukuli orang-orang seperti itu. Apa itu tidak akan miskin hanya karena diganggu oleh mereka-mereka. Tidak akan miskin, biarkan saja. Begini, lek Jawa ini ngeten nggih, ya Allah pembaca Indonesia. Apa niku ngeten. Dan dia sione lek abamu iki lek kon ngantem-ngantem wong-wong iku. Umpama wong iku keturunane Nabi. Umpama keturunan. Terus saumpamane abaiku dijalui duit ta wong itu sakei. Saumpamane iku duduk keturunan Nabi, apa ndak kira kiri, ndak kira miskin. Hanya diminta orang-orang itu. Berarti kesimpulan saya bahwa apa tidak mengakui kalau mereka keturunan Nabi. Keturunan Nabi kok kayak ngono. Ya. Dalam hati loh, dalam hati. Ini asumsi panjenengan. Asumsi saya. Mentafsirkan bahasanya bapak saya, gitu loh. Dan dia sih nih, saumpamane uang sing katikon antemi iku panjenengan keturunan Nabi, gitu loh.
sia urip yang kamu iki. Itu ya. Dalam arti ada dua jawaban. Yang satu bisa keturunan Nabi, yang satu tidak. Dari dua yang sangat was-was ini, saya menyimpulkan dalam hati saya bukan keturunan Nabi. Begitu saya. Karena dulu memang belum terbuka kitab-kitab yang membongkar tentang jati diri mereka. Makanya karena apa itu begitu, mulai saat itu saya tidak memiliki respek kepada mereka. Di samping itu selama ini saya itu juga mengandalkan hati ya. Kalau hati saya itu ada sinyal ya, ini bacanya sendiri ya. Ada sinyal, ada ketertarikan, ada sambung, berarti memang beliau zuriat Nabi. Jadi ainul basiroh jenengan nyambung ke ainul ilmiah panjenengan jenengan terapkan ya. Jadi selama ini saya tidak pernah sambung dengan para Ba'alawi itu. Jadi nggak iso cocok ya. Nggak bisa cocok. Suatu saat saya itu merasa cemburu kepada sesama gus-gus itu. Ketika beliau itu lewat rumahnya Habib itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, begitu ya. Saya tanya, kenapa Gus kok begitu? Lewat depannya Habibana, begitu ya. Kenapa ya? Saya kok tidak bisa seperti gus-gus ya. Oh, berarti jenengan dapat hidayah, berarti ainul basirohnya aktif benar ya. Kenapa saya kok tidak bisa seperti gus-gus ya? Gus-gus itu begitu. Saya kok tidak ada, gitu loh. Apa saya yang jelek ini? Lu sering begitu saya ya. Tapi ya di perjalanan hidup ini ya semakin kukuh bahwa untuk mengatakan untuk kedekatan apa ya semacam hati emosional nggak bisa memiliki sama sekali. Tetapi untuk berbaik hati dengan mereka bisa saya. Nggak sama semua orang. Ya, semua orang bisa. Iya, baik. Semuanya baik, cuma nggak ada cantolan itu loh. Nggak chemistry lah kemangnya, nggak nyantol, nggak ada chemistry sama sekali. Iya, cuma tetap saya menghormati ketika mereka baik. Mereka baik satu saja, saya akan balas 10 kali. Ya, luar biasa. Kalau mereka baik sama saya sekali, saya akan balas 10 kali. Gitu loh. Jadi para Ba'alawi ketika ketemu saya secara zahir pasti baik sama saya. Di kondisi yang tidak menguntungkan ini ya, kondisi yang kayak rancu begini. Setiap saya ketemu Ba'alawi terus salam saya tidak pernah munduk-munduk ya, salaman biasa saja. Waktu di Zogiri saya bilangi para kiai pada salah satu habib, salaman itu begini loh Yai, nggak usah munduk-munduk Yai. Begitu saya. Ya banyak kiai-kiai termasuk suhu di Zuriat sendiri saya tunjukkan. Termasuk Yai Soati saya bilang begini loh Yai, kalau salaman itu Yai. Dulu Yai Soati itu mukibin dulu itu. Akhirnya Yai Soati mengatakan saya karena alimnya, oke lah karena alimnya boleh. Cuma kalau di depan masyarakat jangan ngawur, begitu saya. Ya, kalau sampean sendiri berdua silakan. Dijadikan panutan ya. Begitupun ketika saya salaman sama para habib itu, banyak yang mensyuting saya, memvideo itu. Nah, akhirnya di framing kilo kusuk cawis api ambil para Ba'alawi, terus ditulis ya tarim gitu ya. Maksud saya itu ya jangan begitulah, gitu loh maksud saya. Kita itu wajar-wajar saja lah. Alhamdulillah. Saya tetap menghormati kok kepada mereka yang baik.